Ya, setelah itu gua menyiapkan daun ketapang ya. Daun ketapang ini bisa kalian bagi 3 ya. Jadi daun ketapang ini bisa kalian bagi 3 ya. Misalnya kayak gini nih ya. Ini 2 ya. Taruh di sini ya. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi bersama gua di W Gembel. Oke, terima kasih buat pemirsa, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton channel YouTube gua. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel YouTube gua ya. Buat kalian yang baru nonton channel YouTube gua, langsung aja subscribe channel YouTube gua. Ya, kali ini gua bikin video adalah tentang mindahin burek avatar gua ke dalam ren ya. Kenapa gue pindahin? Karena di tempat lubukannya udah pada berantem ya, jadi gue takut silipnya rusak, takut silipnya copang-caping, jadi gue pindahin. Prosesnya seperti apa? Langsung aja kita simak videonya ya. Gue akan mindahin ya, karena di sini gue lihat udah pada berantem ya, udah berantem, dan sebagian itu udah gue pindahin juga ke botol ren ya, kayak di sini ya tuh ya. Ntar ada sebagian yang belum gue pindahin. Di sini udah pada berantem ini ya, karena sering gua kuras jadi begitu berantem, dan gua akan mindahin ke botol ya. Gua mindahinnya nggak nyortir yang bagus-bagus, tapi gua pindahin yang apa namanya, yang sudah agak besar aja gitu ya. Karena takut juga gua ya, takutnya itu kenapa gua pindahin di ren. Yang gue takutin itu adalah ketika sudah mulai berantem itu pasti sirip-siripnya itu akan rusak gitu loh, jadi sayang. Itu pertama, siripnya akan rusak. Yang keduanya itu bisa jadi penyakit buat si ikan cupang itu ya. Misalnya berantem kan tuh nyontol badannya, nanti kan badannya tuh luka. Nah, kalau luka itu nanti bisa kayak kena jamur gitu, karena sisiknya pada luka. Nah, kalau udah pada kena jamur karena sisik luka itu pasti akan nular penyakit ke teman-temannya gitu, yang masih bagus gitu. Ini udah kacau, ini udah pada berantem ini. Jadi kalau lu punya burayak itu harus diperhatikan. Kalau keadaannya masih aman-aman aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau di tempat gue ini kan gue tempatnya kecil, tapi burayaknya banyak. Nah, kalau tempatnya kecil burayaknya banyak, makannya kurang, udah habis pada berantem gitu. Ya, jadi solusinya itu adalah memisahkan ikan-ikan ini dari tempat wadah ini biar aman dari perkelahian gitu ya. Karena kalau nggak dipisahin pasti akan berantem. Di sini gua akan mengambil nggak banyak ya, kira-kira yang ada yang sudah besar-besar aja, yang sekiranya suka nyontolin yang kecil-kecilnya gitu ya. Kesian yang ini karena burayak di sini ini nggak rata besarnya, ada yang besar ada yang kecil. Kecuali kalau rata mungkin aman, kesian gitu, kesian yang kecilnya gitu ya. Kita ambil yang gede-gedenya ya. Nah, terus sebelum kita mau misahin dari dari ren, nah misalnya kita mau pagi-pagi nih mau misahin nih dari ren, nah lu pagi-pagi itu udah bikin air di ren, jadi airnya itu udah
ibarat kata itu udah endapan seharian semalaman gitu. Jadi ketika burayak dipindahkan itu nggak kaget kena air yang baru akan kita masukin gitu ya. Oke, kita ambil sampel segini aja dulu ya. Bentar. Kita ambil sampel, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak terlalu lama nanti videonya ya. Udah. Kita ambil sampel segini dulu ya. Jadi nggak banyak-banyak juga. Kalau banyak pasti lama bikin videonya. Gitu. Nah, sepertinya kurang, gue harus ngambil lebih banyak lagi. Oke, kita cukup sekian, nanti kita pindahin ke atas ya. Nah, di sini gue langsung aja, gue ambil sampel nggak banyak ya, kira-kira mungkin 30-an atau berapa ya. Karena sebagian juga ada yang udah gue ren ya, seperti ini ya. Tuh, ada yang gue ren ya. Ya, dan ini gua menyiapkan satu lagi ya. Nah, kalau lu mau ngeren ya, misalnya lu mau ngeren hari ini, lu harus siapkan itu botol rennya itu dari kemarin ya, atau dari semalam gitu ya. Jadi airnya itu udah ke endap gitu ya. Kita langsung aja kita pindahin satu persatu ya. Kayak gini ya. Oh ya, ini adalah air pump ya, yang udah gua campur dengan garam ikan dan bleach it ya. Nanti setelah ikannya masuk semua baru kita kasih daun ketapang seperti ini ya. Langsung aja kita masukin. Ini adalah burayak dari Avatar ya, yang usianya itu udah 2 bulan lebih dikit lah, yang intinya belum 3 bulan gitu ya. Intinya belum 3 bulan. Kenapa ini gue pindahin? Karena gue lihat di tempat lubukan itu udah pada mulai berantem gitu. Udah pada mulai berantem. Jadi untuk menghilangkan kerusakan di sirip-sirip ya, jadi gue harus memindahkan usia dini ke dalam ren botol ya. Seperti yang tadi gue bilang, kenapa? Karena gue nggak mau ikan-ikan gue di saat usia besar ekornya pada compang-camping gitu, siripnya pada compang-camping, sehingga bisa menurunkan nilai harga jualnya nanti gitu ya. Oke. Terus ya, entah berapa ini gue nggak hitung tadi. Taruh tadi pagi ini ya, udah gua kasih makan. Juga mungkin sore kalau gua ada, kebetulan gua ada cacing ya, bisa gua kasih cacing untuk mempercepat pertumbuhan badannya. Untuk menjaga warnanya kita kasih makan kutu air ya. Itu tetap semangat ikan cupang. Kenapa gue semangat ya? Karena gue nyari duitnya dari sini. Nah, kalau gue orang kantor mungkin gue nggak terlalu semangat seperti ini. Tapi kalau buat kalian yang orang kantor, kalau mau fokusin ya fokusin lah ya. Jadi hobinya itu hobi menghasilkan gitu. Oke. Gue biar lebih cepat, gue hitung dulu ini ya, bentar ya. Ya, setelah itu gue menyiapkan daun ketapang ya. Daun ketapang ini bisa kalian bagi 3 ya. Jadi daun ketapang ini bisa kalian bagi 3 ya. Misalnya kayak gini nih ya. Ini 2 ya. Taruh di sini ya. Gitu. Nih.
2 ya. Ini kayak gini 3 gitu. Kayak begitu aja ya. Pokoknya yang gede-gede bagi 3, yang kecil-kecil bagi 2 gitu ya. Kayak gitu. Terus satu persatu ditaruhin ya. Apa sih kegunaan daun ketapang? Ya yang jelas mah daun ketapang itu kan bisa untuk merubah pH air gitu. Misalnya kadar pH-nya tadinya cuma 5 bisa naik gitu. Bisa menetralisir kadar pH gitu ya. Kadar pH-nya itu sesuai dengan yang ikan cupang suka gitu. Di antara pH 6 sampai 7 gitu ya. Itu aja ditaruh terus semuanya ya. Jadi ada pertanyaan, apakah ketapang bisa meningkatkan warna? Jangan bikin kayak gitu dulu. Udah, yang penting bikinnya ikan lu sehat dulu ya. Kalau ikan lu udah sehat, nyaman sama airnya, udah otomatis ikan lu dikasih makan juga pasti akan timbul warna. Kalau gennya bagus, kalau gennya jelek ya botak juga nggak bakal berwarna tuh ikan lu gitu ya. Udah berisik awas udah ya gitu ya. Seperti itu loh. Jangan langsung dikasih ketapang bisa berwarna ya. Gantikan lo ikan lo gennya warnanya bagus ya. Kalau dikasih air bagus, kasih makanan bagus ya pasti dengan sendirinya akan bermutasi gitu ya. Seperti itu. Ya, kalau yang kalian memiliki budaya kalian cukup besar tapi tidak ada berantem di lubuk, ya saran gua biarin, jangan dipisahkan, dan aja sampai besar di lubuk gitu kalau nggak pada berantem ya. Karena biasanya kalau di lubuk itu dia tuh makanannya itu kan rame makannya pada rebutan, jadi kadang itu yang berpuasa makan banyak gitu, ikannya biar cepat gede gitu. Kadang kalau di sendiri begini dia pelan-pelan ngomongnya, biasa makan rebutan makan sendiri kayaknya kadang suka nggak semangat makannya gitu. Oke, udah semua ini kelar semuanya ya, tuh kelar semuanya. Ini adalah avatar yang gue pisah-pisahin ya, karena gue lihat pada berantem gitu ya. Oke, selamat mencoba. Oke, mungkin sampai itu video guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan tetap semangat buat kalian yang baru pertama main ikan cupang. Yang udah lama tetap semangat, jangan kendor ya. Salam cupang Indonesia.